Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan mekanisme sistem pencernaan. Dan yang ketiga yaitu, siswa dapat mendeskripsikan gangguan dan upaya menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan, agar makanan menjadi potongan-potongan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Gigi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi geraham berbentuk lancip dan runcing yang berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Sedangkan gigi geraham berbentuk rata dan bergerigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Dan enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu menjadi kasien dengan bantuan kalsium. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Di dalam usus 12 jari, terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang di dalamnya mengandung enzim-enzim seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Di dalam usus kosong atau usus jejunum, kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yaitu enzim maltase, enzim sukrose, dan enzim laktase. Usus ileum adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut dengan villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus harus diserap.
Kloropfili banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri tersebut dan telah berbentuk kotoran atau feses terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada usus besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa-sisa proses pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan yang pertama yaitu karies gigi. Adapun upaya untuk mencegah yang dapat kita lakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi kita. Yang kedua yaitu MAH. MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebih, seperti makanan pedas, makanan asam, dan kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan juga dapat membantu mencegah sakit MAH. Selanjutnya yaitu diare. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kamu makan. Karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang masak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Nah, sekian saja pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.